Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di beranda YouTube-mu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dalam keadaan beriman. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, wanita adalah makhluk yang sangat dimuliakan dan memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah dan Rasul-Nya. Sampai-sampai ada satu surat di dalam Al-Quran yang dinamakan dengan surat An-Nisa, yang berarti wanita. Hal ini menjadi satu bukti bahwa wanita sangat istimewa bagi Allah sehingga mendapatkan perhatian lebih di dalam Al-Quran. Namun tentunya kedudukan yang mulia ini hanya berlaku bagi mereka yang tetap menjaga kehormatan diri dan keluarganya. Karena dengan keutamaannya itu, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan sebuah tanggung jawab yang begitu besar kepada wanita. Bahkan di seluruh tubuh wanita, jika tidak dijaga dengan baik, bisa menjadi sumber dosa bagi dirinya. Dan salah satu bagian tersebut adalah kepala wanita. Ternyata ada begitu banyak dosa yang bisa terjadi hanya dari satu bagian tubuh ini saja. Berbagai dosa ini bahkan sering terjadi di zaman sekarang ini, namun hanya dianggap sebagai suatu yang biasa saja. Dan berikut ini 5 dosa yang bersumber dari kepala wanita. Silakan tonton video ini hingga selesai supaya semua informasi yang kami sampaikan bisa diterima secara lengkap, supaya tidak gagal faham insya Allah. Dosa yang pertama adalah tidak berjilbab. Menutup aurat adalah kewajiban setiap kaum muslimah. Seorang wanita hanya diperbolehkan untuk memperlihatkan auratnya di hadapan orang yang merupakan muhrimnya saja. Lebih dari itu, maka perbuatan tersebut sudah masuk dalam hitungan dosa. Adapun aurat wanita itu adalah seluruh badannya kecuali telapak tangan dan bagian wajah. Ini pertanda bahwa bagian kepala adalah bagian aurat wanita yang harus ditutup. Dan cara menutupnya adalah dengan menggunakan hijab. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna zalika adna ayyurafna fala yuzaina wa kana Allahu ghafurur rahim. Yang artinya, wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat yang ke-59. Apabila wanita muslim tidak menutup auratnya dengan menggunakan hijab, maka ini artinya wanita tersebut telah melakukan dosa karena telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam ayat lain, katakanlah kepada para perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau bagian tubuhnya kecuali yang biasa terlihat.
hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya atau auratnya, kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan sesama muslim, hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki yang tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 31. Kemudian yang kedua, memakai hijab gaul atau yang tidak memenuhi syarat hijab. Meskipun sudah mengenakan hijab, bukan berarti wanita itu sudah terbebas dari dosa. Mereka tetap saja bisa mendapatkan dosa apabila mereka memakai hijab yang tidak memenuhi syarat dalam Islam atau yang lebih dikenal dengan hijab gaul. Penggunaan hijab gaul ini sudah lumrah di kalangan masyarakat kita dengan tujuan hanya supaya terlihat lebih bergaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kaum wanita dalam sebuah hadis. Ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat sebelumnya, yaitu suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor-ekor sapi betina yang mereka pakai untuk mencambuk manusia. Wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang, yang kalau berjalan berlenggak-lenggok menggoyang-goyangkan kepalanya lagi durhaka atau tidak taat. Kepalanya seperti punuk-punuk unta yang meliuk-liuk. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak dapat mencium bau wanginya, padahal bau wanginya itu sudah tercium dari jarak sekian dan sekian. Hadis sahih, hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Yang ketiga, mewarnai atau menyemir rambut dengan warna hitam. Tidak hanya mengenai hijab saja yang berpotensi mendatangkan dosa bagi kaum wanita, namun juga masalah mewarnai ataupun menyemir rambut. Banyak orang yang sudah berumur atau memiliki uban berniat untuk mewarnai rambut mereka dengan semir hitam. Namun tahukah sebenarnya perbuatan tersebut memicu untuk mendapatkan dosa? Bahkan jika mereka tetap melakukan hal yang demikian, maka ancamannya adalah tidak akan mencium bau wanginya surga. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada akhir zaman nanti akan muncul suatu kaum yang bersemir dengan warna hitam seperti tembolok merpati. Mereka itu tidak akan mencium bau surga. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Hibban dalam Sahihnya dan Al-Hakim. Yang keempat yaitu mencabut uban. Ketika seseorang telah tumbuh uban pada rambutnya, maka sempat berpikir untuk mencabutnya. Namun ternyata mencabut uban itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Dari Amir bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah mencabut uban. Tidaklah seorang muslim yang beruban dalam Islam walaupun sehelai, melainkan uban tersebut akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Untuk menutup uban tersebut, maka kita diperbolehkan untuk mewarnai uban itu dengan menggunakan semir, namun dengan syarat tidak menggunakan semir rambut berwarna hitam. Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah ayah Abu Bakar datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Artinya beliau telah beruban.
Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ubahlah uban ini dengan sesuatu, tapi hindarilah warna hitam. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima adalah menyambung rambut. Tren saat ini yang sering dilakukan kaum wanita adalah dengan menyambung rambut. Namun Islam melarang untuk menyambung rambut. Hal ini tercantum di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Dari Asma binti Abi Bakar, ada seorang perempuan yang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, telah kunikahkan anak gadisku. Setelah itu ia sakit sehingga semua rambut kepalanya rontok, dan suaminya memintaku segera mempertemukannya dengan anak gadisku. Apakah aku boleh menyambung rambut kepalanya? Rasulullah lantas melaknat perempuan yang menyambung rambut dan perempuan yang meminta agar rambutnya disambung. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 5 dosa yang bersumber dari kepala setiap kaum wanita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.